Annyeonghaseyo. Senet, hari ini aku nggak bahas B2B ya, karena belum ada konsep lagi tentang B2B, jadi aku nggak bahas B2B dulu ya guys ya. Yorobuun, di video ini aku mau bahas tentang istilah-istilah dalam dunia K-pop. Semua K-popers harus tahu ini. Pasti yang udah lama jadi K-popers pasti tahu istilah-istilah ini deh pokoknya ya. Yang pertama ada bias. Bias ini adalah idol K-pop yang kita suka. Jadi kalau kita lihat grup K-pop, terus ada salah satu yang menarik perhatian kita, terus kita udah suka sama dia, itu namanya bias. Di B2B aku suka sama Songjae, dan bias aku berarti Songjae, kayak gitu. Bias ini terbagi lagi jadi dua, ada ultimate bias sama bias wrecker. Oke. Ultimate bias itu kalau kita tuh suka paling wanjon nomu cinca, itu ini namanya ultimate bias. Yang kalau bias wrecker itu berarti yang kita oleng dari ultimate bias. Berarti ini kayak gini, misalkan aku nih dari Hyunsik ke Songjae, dari Songjae ke Irun, itu berarti namanya bias wrecker. Jadi dia kayak mencuri hati selain dari ultimate bias gitu. Pokoknya kita oleng, itu dia namanya bias wrecker gitulah. Terus yang kedua ada fandom. Fandom ini kayak sebutan bagi suatu penggemar dalam sebuah grup. Biasanya fandom tuh kayak rumah gitu bagi penggemar gitu. Setiap grup punya nama fandom masing-masing. Kayak EXO itu fandomnya EXO-L, terus ARMY itu dari BTS, terus B2B itu Melody, kayak gitu. Jadi setiap fandom itu beda-beda. Pokoknya fandom itu kayak rumah bagi penggemar K-pop gitu. Pokoknya ini yang K-popers sudah lama banget pasti tahu dah ini istilah-istilah. Aku juga K-popers baru ya. Terus ada leader. Leader itu di sini pemimpin dalam suatu grup, sebuah grup. Leader itu nggak selalu yang tertua ya. Leader itu bisa yang termuda, bisa yang di tengah-tengah, atau bisa juga yang tertua. Tapi nggak selamanya leader itu yang tertua. Pokoknya leader itu yang bisa memimpin sebuah grup tersebut. Itu namanya leader. Tapi kebanyakan leader aja emang yang tertua, tapi nggak juga. Terus yang keempat ada magne. Magne di sini anggota atau member termuda dalam grup. Kalau di B2B member termudanya ini Songjae. Jadi member termuda itu namanya magne. Terus ada lagi anti fan. Tahu kan lah dari itu yang anti fan, berarti nggak suka sama grup tersebut. Anti lah pokoknya. Anti banget. Terus ada lagi saseng. Tulisannya sasaeng tapi dibacanya saseng karena menurut Hangulnya saseng. Saseng itu dia fans, cuma saseng ini tindakannya lebih brutal, lebih dari fans biasa. Kayak dia rela melakukan apa aja biar deket sama idolnya, kayak bayar orang buat biar tahu nomor telepon, terus gimana caranya biar dia satu pesawat sama idol, terus sampai kayak fotoin idolnya tuh sampai yang deket banget, terus ngikutin ke hotelnya idol ada. Pokoknya Saseng ini fans yang terlalu berlebihan gitu. Kayak
bisa juga membahayakan idol tersebut. Pokoknya Saseng tuh musuhnya bias juga ya. Musuhnya idol sama musuh fans-fans. Tuh parah di Saseng. Terus ada lagi Leakers. Leakers tuh sebutan buat orang yang suka bagi-bagi informasi dari Saseng. Jadi di bawahnya Saseng tuh ada Leakers. Nah, Leakers ini suka bagi-bagi informasi, mendekati Saseng sih, tapi bukan Saseng gitu. Terus ada lagi Fanwar. Ini Fanwar kayak parah Betsy gitu sih, kayak yang apa ya, antara satu fandom sama fandom ini dia berantem. Mungkin cuma ya mati cuma ini kumaha dah. Bentar. Tadi kita sampai mana? Sampai Fanwar. Fanwar itu perdebatan antar sesama fandom atau fandom satu dengan fandom yang lain. Dia berantem, jadinya Fanwar. Namanya juga Fanwar, fandom, war, perang. Jadi perang antar fandom gitu. Udahlah, jadi fans tuh yang kalem-kalem aja, biar idolnya juga senang gitu sama kalian ya. Janganlah suka Fanwar, apalagi yang suka memancing keributan di Instagram, di Twitter, itu waduh, jangan ya. Udah. Terus ada comeback itu apa ya? Susah nih jelasinnya. Comeback itu kayak misalkan idol nih, dia habis ngeluarin album. Terus kan masa promosinya sekitar 3 minggu sampai 2 minggu, 2 minggu sampai 3 minggu. Habis itu udah kan, dia nggak ada promosi lagi. Mungkin sekitar bisa sampai setahun, bisa sampai 8 bulan, 9 bulan. Balik lagi dia ngeluarin album lagi. Nah, itu namanya comeback. Terus ada lagi debut. Berarti seorang yang sudah menjadi idol group. Dia udah menjalani masa pelatihan, terus dia ngeluarin album pertama misalkan, itu namanya debut. Terus sebelum dia debut pasti dia menjalani masa pelatihan, itu namanya trainee. Ya itu dia tadi, seseorang yang menjalani masa pelatihan sebelum dia debut menjadi idol gitu. Terus ada fanchan ini yang paling seru sih. Jadi setiap idol comeback, tampil di acara-acara musik, terus pasti kan ada yang bawa lightstick. Lightstick itu kayak sebuah lampu, terus punya maknanya tersendiri dari setiap fandom, punya lightstick yang berbeda gitu. Nggak semua fandom lightsticknya sama ya, pasti ada beda-bedanya karena dia punya maknanya sendiri gitu kalau lightstick. Nah, sambil bawa lightstick, fans bakal neriakin idolnya. B2B, atau enggak Son Kwang, Lee Min Ho, Lee Chang Sok, kayak gitu. Itu namanya fanchan. Jadi meneriaki idol group, kayak bisa jadi fanchan itu nyanyi bareng, bisa jadi kayak seling-selingan gitu. Untuk menyemangati juga sih, itu menyemangati para idol group yang lagi tampil, menyemangati idolnya yang lagi tampil gitu. Tuh pakai fanchan, seru banget tuh kalau ngerayain fanchan, benar-benar di konser. Terus ada lagi Rookie itu idol baru debut, kayak sekarang Secret Number juga itu Rookie. Terus Treasure itu Rookie ya, punya orang-orang baru dalam dunia K-pop. Orang-orang baru. Line itu kalau di fandom itu misalkan kita gabung di suatu grup fandom, terus pasti kan kenalan ya, terus line kamu line berapa gitu. Line itu garis ya, kayak tahun kelahiran lo berapa. Kalau gue line gue 0 line itu.
Jadi pasti deh kalau gabung di grup tuh ditanyain line. Terus asdom, asal domisili, sama bias. Line, asdom, bias. Itu pasti ditanyain kalau di grup. Fansign. Fansign ini event dimana idol ketemu sama fansnya secara langsung. Berarti nanti kita bawa album, terus kita ngantri, terus nanti album itu ditanda tangan, sama sekalian kita bisa ngomong sama idolnya. Tapi waktunya itu terbatas, nggak yang sampai bebas gitu. Jadi kan banyak banget kan yang ngantri, jadi harus ganti-gantian kan. Itu namanya fansign. Jadi acara tanda tangan idol. Ego itu kalau bias lagi bertingkah lucu. Ini aku jelasinnya nggak bagus banget ya, kayak nggak jelas gitu kan. Iya kan, iya aku bilang kan, mulut aku sama otak aku tuh suka nggak sinkron gitu. Jadi mulut ngomong apa, otaknya mikirinnya apa gitu. Jadi kesini dulu ya video dari aku. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Ternyata dapetin subscribe itu susah ya. Ya udah, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video selanjutnya berfaedah. Udah kita simana yuk, annyeong, dadah.